mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan tingkat SLTA. Kami sampaikan juga bahwa program revitalisasi ini tidak hanya berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan, tapi juga dari penelitian kami juga berdampak terhadap ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru dan rekan-rekan ASN, PPPK, serta honorer di seluruh Nusantara. Selamat datang kembali di Agus Channel Pendidikan. Senang sekali rasanya saya Agus dapat kembali hadir menemani Anda semua dalam suasana yang penuh kehangatan, kesantunan, dan tentunya dengan semangat dan informasi-informasi paling aktual serta terpercaya seputar dunia pendidikan di tanah air. Semoga Bapak Ibu sekalian senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan dalam segala hal dan dalam menjalankan tugas mulia, mencerdaskan kehidupan bangsa serta di tanah air Indonesia. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, ini ada sebuah kabar gembira dan sangat menyejukkan hati datang dari kebijakan pembangunan infrastruktur pendidikan kita. Nah, dalam hal ini pemerintah secara resmi mengumumkan program revitalisasi sekolah yang masif mulai dari taman kanak-kanak hingga SLTA. Nah, seperti apa kebijakan pemerintah yang nanti akan disampaikan oleh Menteri Pendidikan Bapak Abdul Mukti. Namun sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, kita dengarkan yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Bapak Abdul Mukti. Mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan tingkat SLTA. Kami sampaikan juga bahwa program revitalisasi ini tidak hanya berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan, tapi juga dari penelitian kami juga berdampak terhadap ekonomi. Karena sistemnya swakelola, pembangunannya langsung oleh masing-masing satuan pendidikan, kami memperkirakan akan ada penyerapan tenaga kerja di tingkat daerah, mereka yang mengerjakan revitalisasi ini untuk 71.744 itu sekitar 1,1 juta orang yang akan bisa bekerja dalam rentang waktu antara 3 sampai 8 bulan. Nah, Bapak Ibu, di sini seperti yang tadi diumumkan secara resmi ada program revitalisasi sekolah yang dimulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga SLTA. Nah, menariknya dari program besar yang menyasar 71.744 ya satuan pendidikan, ini tidak hanya berfokus pada estetika dan kelayaan gedung sekolah semata, namun melainkan dirancang untuk menggerakkan roda ekonomi daerah. Nah, mengapa demikian? Karena sistem pembangunan fisik ini akan dilakukan secara swakelola oleh masing-masing sekolah secara mandiri. Nah, berdasarkan analisis data terpercaya, skema swakelola mandiri ini diperkirakan akan menciptakan lapangan pekerjaan baru yang luar biasa, yaitu menyerap sekitar 1,1 juta tenaga kerja lokal dalam kurun waktu pengerjaan 3 hingga 8 bulan ke depan. Nah, ini tentunya merupakan kabar positif yang perlu kita tindak lanjuti. Nah, tentunya di sini kita akan menanggapi dan menganalisis apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Pendidikan Bapak Abdul Mukti. Nah,
Lebih lanjut ya, mari kita telah kebijakan ini dengan sudut pandang yang jernih dan penuh optimisme. Keputusan pemerintah menggunakan sistem swakelola ini adalah langkah yang sangat tepat dan patut kita apresiasi setinggi-tingginya. Nah, karena apa? Melalui swakelola, anggaran pembangunan ini mengalir langsung ke sekolah. Jadi tanpa perantara pihak ketiga yang rumit, sehingga meminimalisir risiko kebocoran dana dan memastikan kualitas bangunan sesuai kebutuhan nyata sekolah. Nah, bagi rekan-rekan guru dan tenaga kependidikan di daerah, perbaikan sarana ini tentunya akan menciptakan lingkungan kerja yang jauh lebih kondusif dan aman. Nah, di sisi lain, pelibatan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerja ini tentunya akan mempererat hubungan emosional antara warga dengan sekolah sekaligus menjadi solusi nyata, yaitu solusi nyata menjadikan pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemik ya Bapak Ibu ya, karena kita pernah mengalami yang namanya pas masa pandemik ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi yang menjadikan kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Pendidikan yaitu Bapak Abdul Mukti, secara keseluruhan program revitalisasi 71.744 sekolah berbasis swakelola ini merupakan terobosan kebijakan yang bernilai ganda. Sektor pendidikan mendapatkan fasilitas yang lebih representatif, sementara perekonomian masyarakat daerah terbantu secara nyata lewat penyerapan 1,1 juta tenaga kerja lokal. Nah, tentunya teman-teman ini akan sangat memberikan dampak positif buat satuan pendidikan, juga buat masyarakat secara umum. Nah, oke, di akhir dari video ini tentunya saya ingin bertanya kepada teman-teman semuanya dan rekan-rekan guru semuanya. Nah, bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu sekalian mengenai program revitalisasi sekolah berbasis swakelola ini? Nah, tuliskan harapan dan opini satun Anda di kolom komentar di bawah. Nah, tentunya jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi dari Agus Channel Pendidikan agar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi penting berikutnya. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan motivasi, semangat, dan rekan kerja semuanya untuk lebih bersemangat di dalam mengelola di satuan pendidikan. Oke, di akhir dari video ini tentunya saya berharap buat teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe, dan buat teman-teman yang belum komentar atau misalkan ada pertanyaan silahkan tinggalkan komentar di bawah video. Saya Agus pamit dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.